2020 itu udah istilahnya mereka udah menjadi pemimpin gitu. Pemimpin, jadi kita awalnya untuk membentuk mereka. Jadi itulah salah satu yang membuat bertahan. Ternyata ini Ustazah Ipit luar biasa ini ya, bisa menyentuh perasaan, bisa menyentuh hati orang tua ini. Ini ada tips-tipsnya lagi nih Ustazah Ipit ya? Nggak ada nih. Sebenarnya itu aja, menjalin hubungan baik dengan orang tua yang komplain ya. Ini selama 21 tahun pasti ada yang komplain ya, dan bahkan mungkin ada yang keras komplainnya gitu. Tapi beliau masih tersenyum aja. Ini gitu. Apa ini rahasianya yang saya tentu? Salah satunya yang paling kuat itu adalah kebersamaan di sini. Itu luar biasa kebersamaannya, luar biasa. Jadi apa ya? Kita di sini tidak pernah dibedakan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini, di hari Jumat penuh berkah, kita semuanya bisa hadir di ruangan yang insya Allah penuh dengan keberkahan di Musola SD Al-Fitiah ini. Mudah-mudahan atas apa yang kita lakukan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas ya, perguruan tinggi di Riau ya. Ada UIR, ada UNRI, ada UIN ya, ada STIT Al-Kifayah ya. Kita semuanya berhimpun di ruangan ini alhamdulillah dalam rangka pada hari ini ya, kita ingin saling wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menghadirkan Ustazah Alfi Fitriwanti. Assalamualaikum Ustazah. Iya, Ustazah Alfi Fitriwanti ini sering dipanggil dengan Ustazah Ipit ya Ustazah. Iya. Alhamdulillah beliau berkenan hadir pada pagi hari ini ya. Sesuai dengan tema kita hari ini Ustazah ya, bagaimana menjadi guru yang mau dan mampu mendidik dengan sepenuh hati. Wah, berarti ada guru ini yang tak mau atau ada kemauan tapi nggak ada kemampuan ya. Ya, yang payahnya itu sudah nggak ada kemauan, nggak ada kemampuan. Jadi yang jelas mengajar gitu aja. Yang penting menyampaikan kurikulum sesuai dengan RPP silabus sudah gitu, sehingga apa, tidak membawa dampak bagi baik dirinya maupun ke anak-anak didiknya. Baik Ustazah Ipit, ahlan wasalan. Ini ada teman-teman kita mahasiswa ya, calon-calon guru pendidik generasi yang spesial hari ini ya, indah pada waktunya. Baik, langsung saja mungkin kita silakan Ustazah Ipit untuk perkenalan, dan mungkin ini ya, langsung kita ingin bertanya ke Ustazah Ipit, selama 21 tahun masih bertahan, kira-kira ini ya, mengapa ini kok masih menikmati menjadi guru gitu ya? Silakan Ustazah Ipit ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sih saya di sini sudah 21 tahun, tapi kalau dari segi keilmuan lebih itu ya, lebih banyak biasa jadi trainer. Kalau Anda baru tampil di depan ini, tapi apa ya, cerita sedikit dengan tampil, maksudnya setelah itu besok ini ya tampil selalu tadi itu kok jawab insya Allah bisa secepat itu. Jadi Anda berpikir
sebelumnya begini. Kalau dulu kan suka nanti isi dia, nggak usah, nggak bisa, nggak bisa, gitu kan. Tapi sekarang kita rubah mindset kita. Setelah anak pernah membaca sebuah tulisan apa gitu ya. Jadi lakukanlah hal yang kecil, walaupun itu kecil, tapi hal yang kecil itu nanti akan membawa kita ke surga. Jadi insya Allah, oh ya Allah, ini suatu tamparan saya. Kenapa kita tidak melakukan yang kalau bisa besar sih besar gitu kan, tapi kalau kita mulai dari yang kecil dulu, bisanya yang kecil sampai besar ya. Jadi itu kemarin Bismillah saja, karena selama ini jarang juga sih tampil kayak gini kan. Jadi sebelumnya Ana perkenalan diri dulu ya. Ana tadi udah disebutkan Ana Fitri. Ana berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ya kalau merantau ke Pekanbaru ya sejak aja di sini 21 tahun yang lalu. Punya putra 1, masih kelas 2. Terus Ana di sini cerita awal sedikit ya Ustaz. Ya, boleh. Sekolah ini berdiri. Ketika sekolah ini berdiri, kami direkrut juga sama dosen-dosen dari UNRI. Waktu itu yang jadi Ustaz yang apakah kita menilai kita gitu kan, dosen-dosen dari UNRI. Terus banyak juga yang jadi saingan gitu. Nah, alhamdulillah Ana lolos di sini bersama istri beliau, Istri Satono, termasuk salah satu generasi awal di Alfitia. Tapi cuma bertahan berapa ya Ustaz? 5 tahun. 5 tahun. Kemudian ada Ustazah Ikas namanya satu, cuma bertahan sekitar 2 tahun dari menikah bila keduri. Kemudian ada satu lagi Ustazah Sita itu bertahan mungkin dari sekitar 5-6 tahun. Beliau suami beliau diamanahkan menjadi wakil bupati Kampar, jadi beliau pindah ke Kampar. Kemudian satu lagi dari 5 orang kami jadi di Alfitia, 1 orang laki-laki. Nah, Ustadz ini yang menjadi kepala sekolah. Ustadznya nama Ustadz Samsurijal. Nah, 2001 itu karena kendaraannya nggak ada, HP masih internetnya masih lemot gitu kan. Jadi luar biasa perjuangan kami gitu kan. Nah, di awal sekolah berdiri, betul dan Ustadz tadi, kami direkrut itu tahun 2001 bulan April. Kita mulai tahun ajaran baru bulan Juli. Nah, itu sekolahnya belum ada. Ketika pendaftaran itu kami di samping awal pros sekarang Pangeran Motor, kami buka pendaftaran di situ. Kemudian satu lagi di Jalan Nangka, di toko buku Sakinah, sekarang udah nggak ada ya. Terus dekat pasar ya, daerah pasar ya? Ya, daerah dekat depan terminal ya. Jadi di situ, jadi kami berempat dibagi dua di sini, 2 di Tambusai. Nah, kebetulan ketika Ana magang membuka pendaftaran di samping awal pros di Pangeran Motor itu, tempat pendaftaran itu adalah sebuah TK gitu. Jadi TK Al-Iqsan namanya. Jadi buka pendaftaran di situ. Sebenarnya kalau dikira-kira itu dulu di kampung waktu masih di Batu Sangkar, kalau kuliah itu di Batu Sangkar itu ditawarin sama teman-teman di Batu Sangkar, ayolah ngajar TK Kota Aryo namanya di Batu Sangkar kan. Nggak pengalaman lah kalau ngajar TK, karena kita kalau kuliahnya kan ada di Padang ya, jadi kuliahnya kita yang ada di pikiran kita tuh ngajar SMP atau SMA, nggak bakalan ngajar SD atau TK gitu kan. Jadi kayaknya nggak bisa lah kita magangnya dulu di PL-nya dulu di SMP atau di SMA. Nggak terima tawaran itu. Akhirnya suatu saat ada kesempatan, akhirnya dicoba juga untuk menerima tawaran di Alfitia, melamar gitu di Alfitia. Nah, ketika sudah diterima, tadi kami menerima pendaftarannya itu di TK. Nah, di situ anak banyak belajar dari melihat guru-guru TK bagaimana cara mereka menghadapi anak-anak. Dan TK itu kelas 1 SD itu peralihan dari TK sedikit gitu. Jadi mungkin tingkah lakunya masih TK-TK-an lah gitu kan. Jadi disitulah anaknya mencari pengalaman bagaimana sih cara menghadapi anak-anak yang masih kecil, yang suka ngambek, suka nangis, suka maju gitu kan. Nah, disitulah pengalamannya. Nah, kami buka pendaftaran itu memang sekolahnya belum ada. Akhirnya kita penasaran, yuk kita main-main yuk ke tempat sekolah kita yang mana gitu kan. Ternyata sampai di sini bangunannya belum selesai sama sekali, belum
belum apa yang meyakinkan. Tapi ketika itu pendaftaran sudah banyak. Belum ada wujud sekolahnya ya? Wujud sekolahnya belum nampak ya? Sekolahnya belum ada, terutama dosen-dosen UNRI itu, dosen-dosen UNRI banyak waktu itu yang sekolah di Alikat itu, TK itu kebanyakan dosen-dosen UNRI ya, dosen UNRI akhirnya banyak yang mendaftar tapi itunya di mana gitu sekolahnya di sini, tapi kok nggak ada, biasanya lapor lagi kok nggak ada sekolahnya, nggak ada dokumennya gitu. Kita bingung menjelaskan, tapi insya Allah loh Bu, kita nanti atau ajaran baru kita siapkan. Tapi alhamdulillah ketika pertama kali masuk sekolahnya kayak dipakai gitu. Cuma waktu pertama itu nggak ada WC-nya, padahal itu paling urgent. Jadi kami ngumpul ke belakang, tetangga belakang di masjid. Yang ada sumur pun bisa kan pas di belakang tangga pagar ini kan. Terus ditutup pun airnya ditimba gitu, sumurnya. Jadi yang di sekolah di sini itu kalau dulu masih banyak, maksudnya berbagai lapisan lah, tapi ada juga anak-anak yang tak terbiasa di WC seperti itu gitu kan. Jadi gimana, tapi kita secara optimis gitu, sepekan ini kamar mandi harus selesai. Alhamdulillah selesai, anak-anak bisa nyaman untuk ya itu paling urgen sebenarnya. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah mulai nyaman. Itu sekilas tentang awal sekolah. Kalau anak di sini 21 tahun kenapa bisa bertahan? Iya. Apa ya? Apa yang buat bertahan ya? Apa sih sebenarnya ya yang menarik itu dari Alvita itu kok bisa 21 tahun tadi 5 orang tinggal sendiri lagi. Nah, salah satunya yang paling kuat itu adalah kebersamaan di sini. Di sini tuh luar biasa kebersamaannya, luar biasa. Jadi apa ya? Kita tuh di sini tidak pernah dibedakan, mau baru masuk, mau itu udah lama, kita tidak punya perbedaan sama sekali. Jadi di sini juga kita dari satu sisi lagi ibadah kita gitu, ibadah kita juga terjaga gitu. Jadi kita teman-teman di sini saling mengajak untuk kebaikan. Nah, saling mengingatkan itu yang paling penting, dan ketika kita lalai ada yang mengingatkan kita, itu yang paling kuat. Kemudian apa namanya sih? Nah, kalau kita mengajarkan satu huruf saja itu dapat pahala. Apalagi kita mengajarkan sekian anak yang mudah-mudahan insya Allah itu akan nanti akan memanggil kita anak-anak tersebut yang mendoakan kita, yang memanggil kita di akhirat nanti gitu. Sekarang tuh bagaimana ya, karena orientasi kita bukan hanya sekedar untuk duniawi gitu. Orientasi kita bukan hanya duniawi, apalagi kalau kayak sekarang anak umur udah hampir setengah abad gitu loh ya. Jadi kita orientasinya nggak duniawi lagi, tapi memang di awal-awal kita niatnya seperti itu. Kita akan membentuk generasi yang tahun berapa itu dulu, tahun berapa 2020 itu udah istilahnya mereka udah menjadi pemimpin gitu. Jadi kita awalnya untuk membentuk mereka. Jadi itulah salah satu yang membuat bertahan. Walaupun dia di grup kuliahan itu rata-rata teman-teman anak tuh PNS semua. Kayaknya sendiri. Udah banyak berkarir ya. Udah banyak berkarir ya. Iya, PNS ya. PNS semua kayaknya di kuliahnya. Anak sendiri ternyata Allah juga nggak izinkan ada jadi PNS gitu. Pernah suatu hari terbesit gitu kan. Pengen PNS ya. Tapi nggak ada itunya, nggak ada jurusan BK-nya. Terus setelah ada pas banyak-banyaknya jurusan BK keluar, suami nggak izinkan. Udah nggak usah, ngapain jadi PNS, udah di sini udah bagus gitu. Kita tuh bekerja bukan hanya sekedar mencari materi, tapi keberkahan dari semua yang kita lakukan gitu. Jadi udah kita tetap jalan di sini. Iya, akhirnya nggak jadi PNS ya, tetap di sini. Tapi alhamdulillah apa ya, berkah. Ini yang kita jadi berkahnya kita jadi. Iya. Ya alhamdulillah saudara Afifitiwanti ini sudah guru sertifikasi ya. Ada. Jadi golongan beliau 3C. 3C itu udah lumayan lah ya. Kalau saya 3B aja. Dia 3C. Berarti termasuk yang paling besar nih, 3C ini yang paling besar ya. Alhamdulillah ya. Dapat gaji PNS juga. Baik, mungkin Ustazah Ipit apa sebenarnya motivasi ini ya, kan sering kali kalau guru itu kan dapat komplain juga dari orang tua ya, ketika misalnya
ada salah-salah gitu ya. Dan bahkan sekarang kalau kita menjentik anak sikit aja itu udah apa ya, udah lapor ke orang tua, dan bahkan orang tua melapor ke KPAID gitu. Sehingga ada guru-guru kita ini yang ngapain juga repot-repot, ini anak orang, biarin aja, nanti kita pula salah gitu. Nah mungkin Ustaz David punya pengalaman yang terkait dengan ya ada anak-anak yang mungkin bermasalah tapi tetap bagaimana cara melayaninya, apa dengan emosi atau apa ya. Terus orang tua yang komplain ya. Ini selama 21 tahun pasti ada yang komplain ya, dan bahkan mungkin ada yang keras komplainnya gitu. Tapi beliau masih tersenyum aja. Ini apa ini rahasianya Ustaz David? Silakan. Kalau itu sih wajar ya kalau di sekolah terjadi permasalahan setiap hari, apalagi kalau di Afiqiyah itu terkenal dengan anak-anak yang aktif gitu, anak-anak yang aktif gitu, super aktif jadi memang apa ya, jadi ingat ya waktu zaman sekolahnya masih gedung satu lantai gitu, masih satu, jadi belum bertingkat. Terus di depan yang di kantor sekarang itu ada halaman yang belum diapain. Itu anak-anak di situ tuh nangkep belalang gitu, sampai apa kayak gitu. Jadi kayak sekolah di kampung lah gitu kan. Tapi itulah kita banyak belajar dari anak-anak tersebut. Jadi memang sih ada komplain, ada apa dari orang tua, cuman kita harus pandai menyikapinya menghadapi orang tua. Ada orang tua yang kita dengar misi-misi itu orang tuanya nih apa nih mulutnya kayak gitu. Tapi kita harus pandai membawakan diri, kita harus berlembut-lembut lah dengan mereka. Tapi jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita gitu. Jadi alhamdulillah selama ini yang anak hadapi nggak ada yang sampai kayak mana gitu, yang sampai marah-marah gitu. Jadi mereka nggak ada sampai oh iya Ustazah kalau gitu nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada yang sampai marah-marah luar biasa gitu, nggak ada gitu. Jadi kita selalu jaga komunikasi dengan orang tua. Jadi anak pertama kali ngajar di sini itu sebenarnya ya Allah ini nanti gimana megang murid itu 30 orang gitu kan, 30 orang terus disuruh PMG menghadapi orang tua gitu kan. Oh ini gimana nanti, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diinginkan gitu kan. Saya mau nanya-nanya dulu sama kawan-kawan, nanti sampaikan kan per kelas gitu. Nanti nyampe apa ya ini udah kemarin sendiri gitu yang akan kita bahas. Tapi ada pertolongan Allah mungkin di situ ya, ketika anak selesai PMG. Ketika PMG itu orang tua malah bilang ini, Ustazah di kelas ini nggak ada apa, di kelas ini nggak ada apa, itu tuh fasilitas kita masih minim kan, fasilitas meja nggak ada. Akhirnya kelas anak itu yang paling pertama kali punya kipas angin, punya dispenser gitu, punya tape gitu, jangan dulu masih pakai tape gitu kan, pakai tape gitu kan. Jadi itu pertama kali itu kelas yang punya. Jadi kawan-kawan sebelah, karena kok bisa kayak gitu kan, kok bisa ya orang tua kayak gitu, nggak tahu gitu, tadi aja bingung mau nyampaikan apa, gitu lah. Kita harus pandai-pandai di hadapan orang tua. Mereka pun merasa ini ya dengan kita, merasa segan juga dengan kita kan. Jadi mereka merasa ini apa gitu, guru anak saya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai membawakan diri di hadapan orang tua. Jangan ketika orang tua emosi, kita lawan dengan kata-kata juga gitu, kata-kata kasar atau apa, itu bukan mencerminkan sikap seorang guru. Jadi kita bawakan diri kita, saya ini guru loh gitu kan, saya jadi di depan anak-anak begini, di depan orang tua harus begitu juga. Jadi itu yang kita tampilkan. Iya, luar biasa ya. Jadi kita harus ini ya, tidak mengada-ada ya. Misalnya kalau ruangan itu nggak ada apa-apa gitu ya, ternyata ketika kita jujur dan orang tua merasa oh ini bahagian dari yang harus saya penuhi gitu kali ya. Ini kan dibutuhkan anak saya juga gitu ya. Jadi nah mungkin ini hal-hal yang mesti teman-teman dapatkan ya. Artinya terkadang kan kita sebagai orang tua atau sebagai orang tua pada umumnya itu mau datang PMG aja berat ya saya. Nanti jangan-jangan suruh iuran. Jadi dalam pikirannya itu nanti pasti iuran lagi nih PMG nih. Ya.
nanti pasti ada sumbangan apa lagi nih. Nah, ternyata ini Ustaz David luar biasa ini ya, bisa menyentuh perasaan, bisa menyentuh hati orang tua ini ya. Mungkin ada tips-tipsnya lagi nih Ustaz David ya. Enggak ada lagi. Sebenarnya itu aja sih, kita menjalin hubungan baik dengan orang tua. Jadi mungkin itu yang dikenang orang tua. Seperti kemarin ya, ada orang tua datang ke kantor minta ijazah anaknya. Pas masuk anak nggak tahu itu siapa, anaknya ngomong ke Mama lagi duduk. Pas di situ, ini Mama Desi ya, langsung tuh anak dipeluk-peluk. Terus saya tadi yang di kantor kepada heran yang tadi pada tukar situ kemudian dipeluk-peluk. Pas saya datang nggak dipeluk-peluk. Jadi begitulah kan ceritanya. Jadi mungkin komunikasi kita dengan orang tua itu yang membuat mereka menjadi dekat dengan kita gitu. Nggak ada jarak ya? Kedekatan hati kita. Jadi kedekatan hati kita dengan anaknya, dengan orang tuanya. Jadi itu juga salah satu kunci sukses anak-anak kita menjadi anak kita juga menjadi orang-orang yang sukses gitu. Jadi menjadi guru itu bukan hanya kita mengajar anak, tapi juga kita bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang tua. Di sekolah kan menjadi guru kita, tapi di rumah kan anak orang tuanya. Jadi antara sekolah dan orang tua itu harus sinkron pendidikannya gitu. Kalau nggak sinkron nggak bakalan bisa kalau nggak sinkron antara kita dengan pendidikan kita dengan orang tua itu anaknya bingung nanti. Kalau di rumah di rumah dia minumnya berdiri dibiarin aja, tapi kalau di sekolah kita ajarin ayo minumnya duduk. Nah kita komunikasikan gitu. Jadi orang tuh ayo ini kata Ustazah di sekolah minumnya harus duduk kan. Jadi ada kesinkronan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Itulah komunikasi kita dengan orang tua. Iya, luar biasa ya. Tips membangun komunikasi. Ini butuh keterampilan tidak Ustazah? Maksudnya harus belajar public speaking atau apa gitu enggak ya? Ya. Kayaknya alami aja deh Ustaz. Alami ya. Jadi teman-teman semuanya, Ustaz ini termasuk yang humble kali ya. Jadi nggak jaim gitu ya. Maksudnya dengan orang yang tidak dikenal pun tetap ramah, apalagi yang sudah dikenal. Nah ini mungkin bahagian dari kompetensi guru, kan ada kompetensi sosial ya. Bagaimana membangun hubungan baik dengan murid, sesama rekan kerja maupun dengan orang tua. Iya. Baik teman-teman semuanya, luar biasa, ini baru beberapa menit ini. Nanti boleh bertanya ya, teman-teman boleh bertanya. Nah, ada satu lagi nih, Ustazah Ipin ini dulu kami sempat cemas dulu ya. Karena pernah sakit ya. Yang sakitnya itu nggak bisa duduk pun nggak bisa ya kalau nggak salah aja. Harus mengalami operasi ya. Nanti mungkin Ustazah Ipin bisa bercerita itu ya. Tapi qadarullahnya, nah ini mungkin yang akan kita gali ya, semangat apa yang sehingga qadarullahnya Allah itu sembuhkan gitu loh ya. Sembuhkan dan akhirnya saya seperti sekarang ini bisa berjalan kokoh ya. Yang saat itu ya mungkin sempat khawatir kita karena beliau sempat minta izin cuti ya untuk tidak beraktivitas karena sakitnya gitu ya. Dan hebatnya lagi dalam kondisi sakit, kalau kita mungkin aduh sakit gitu ya, orang datang tuh nampak kita sakit. Kalau beliau tetap tersenyum dalam keadaan sakit. Nah ini luar biasa ya. Ini ada yang sakit nih di sini. Nah, makanya tetap tersenyum ya. Ya mungkin tipsnya Ustazah Ipin, gimana Ustazah Ipin bisa melewati saat-saat seperti itu dan bisa sembuh gitu loh. Mungkin ada rahasia di balik itu semua ya. Oke, Ustazah silakan. Waktu tahun 2012 ya, ada pernah sakit. Itu awalnya sakit kaki, itu nggak bisa dibawa, bisa jalan sih tapi sakit terus kita di sekolah ini peraturannya nggak boleh pakai sendal atau diteras. Anak beli sendal terapi, tapi anak-anak selalu protes, Ustazah kenapa pakai sendal? Setiap anak yang lewat anak kasih tahu, Ustazah kakinya sakit, Ustazah kakinya. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, Ustazah kenapa kakinya sakit? Kaki Ustazah sakit ya kan? Anak muda lagi yang jawab kawannya. Jadi mereka yang menjelaskan lagi kaki Ustazah itu sakit, kaki Ustazah sakit. Akhirnya setelah diperiksa kemana-mana itu sampai ke kandungan juga itu diperiksa, yang padahal yang sakit itu kaki, sampai ke urologi juga diperiksa, sampai di
dokter urologi itu malah digratisin 1,5 juta biaya obat gitu. Karena saya cuma bilang, ibu nggak jadi kemana? Dia nanya, ibu kerja di mana? Kata saya nggak jadi Afidia pak, gitu kan. Jadi waktu itu kan ada seorang ustadz yang merekomendasikan ke sana, coba periksa ke dokter urologi. Nah, dia berarti saya bilang gitu, iya, nggak usah sok sensitif juga sekolah tempat kami loh pak, gitu kan. Oh dia kenal ya sama. Akhirnya udah nggak usah bayar katanya obatnya, biaya administrasi aja bayar 80.000 atau 100.000 gitu. Setelah ditanya ke farmasinya itu biaya obat berapa, 1,5 juta bu. Jadi untuk sebulan obat itu akhirnya nggak kesana lagi, udah malu kesana, malu digratisin sama dokter tuh gitu kan. Terus akhirnya yang ketemu sakitnya itu setelah MRI, ternyata sakit kaki itu berasal dari tulang belakang. Itu memang sakitnya TBC tulang. Jadi setelah konsultasi sama teman-temannya dokter, itu kenapa? Ternyata mungkin suatu saat ketika tubuh kita kondisinya tidak fit, virus TBC itu masuk ke badan kita, kemudian biasanya kan menyerang tuh paru-paru, tapi mungkin saat itu paru-parunya kuat, jadi dicarinya lah tulang belakang. Kan ada juga yang kelenjar gitu kan, yang sakit TBC kelenjar. Jadi kalau satu kenanya tulang belakang. Tulang belakang ya? Ya, jadi yang kena itu lumbar 45, jadi ada 2 lumbar yang kena dan itu sudah bernanah gitu. Sudah bernanah, memang tidak bisa apa-apa, tidur di bed sakit, dibeli kasur kapur sakit, dibeli busa sakit, tidur di lantai juga sakit, semuanya udah nggak bisa, pokoknya sakit semua gitu kan. Akhirnya diputuskan untuk operasi. Alhamdulillah operasinya itu berjalan lancar. Itu operasi luar biasa. Dia sampai ketika anak mau operasi datang wali murid yang masuk ke ruangan, belum masuk ke ruangan operasi sih, sebelum, maksudnya itu pintu sini masih ditaruh di sininya sebelum itu ruangan operasi gitu kan. Sampai datang wali murid, sampai ditungguin gitu dari Isya itu sampai jam 2 malam itu nggak keluar suami juga biasanya kenapa ya kok sampai segitu, dari tadi udah banyak orang yang keluar masuk ruang operasi kok ini nggak keluar. Ternyata setelah itu baru tahu kalau operasi tulang itu memang lama gitu, karena butuh dikorek, tulangnya dikorek nanahnya, kemudian di tulang juga udah dikasih pen gitu, katanya nggak boleh naik pesawat, tapi naik pesawat nggak apa-apa, nggak boleh mal yang bunyi-bunyi gitu, katanya nanti bunyi nggak ada apa, nanti kalau pas apa katanya pasir bergetar nggak juga gitu, jadi alhamdulillah nggak apa-apa. Nah itu sakitnya itu sampai 10 bulan cuti. 10 bulan ya? 10 bulan cuti ya. Itu dari sakit sampai penyembuhan sudah bisa kembali mengajar gitu kan. Terus nah itu sakit itu jadi gimana ya, ketika orang, jadi ada murid yang bercerita. Kebetulan waktu itu ngajak kelas 4, setiap dia pulang ke rumahnya di kelas bilang, Mi, usaha saya itu bisa jalan, Mi, usaha saya itu di kursi roda. Jadi kata uminya, aduh ini anak kalau pulang bikin saya jatuh aja, kata jadi kondisi usaha itu gitu. Kebetulan uminya waktu itu belum bisa menengok anak tuh karena habis melahirkan gitu kan. Ternyata ketika dia datang menengok, lah berbeda dengan yang dikatakan sama anak saya, kalau Ustazah akan aku gini gitu. Ternyata Ustazah kalau tengok kok kayak orang sakit gitu, kalau ngomong tuh kayak gini, kayak seperti ngomong sekarang nih gitu. Jadi kalau orang nengok langsung tuh nggak nampak sakit ya, tubuhnya aja yang sakit, tapi mulut, jadi selalu jawab gini, yang sakit tuh kaki bukan mulut gitu kan. Jadi kalau mulut harus bisa ngomong gitu kan. Terus sampai ibu kos yang di Padang itu nelfon, katanya sakit kok ngomongnya masih kayak gitu, yang sakit kaki nih bukan mulut gitu. Jadi itu sampai ketawa. Terus sampai ini juga orang teman-teman kantor suami sampai dibilangin sama sepupunya kan, nanti kalau nengok David katanya jangan nangis ya, David itu nggak apa-apa, dia sama-sama aja katanya. Ternyata betul dibilang Mbak Lisa ya, kalau kakak ketawa-ketawa aja sakit badannya, tapi bukan tidak sakit. Sampai ya 1 bulan juga di rumah sakit di Musina, kebetulan dokternya di situ kan, jadi 1 bulan juga di sana. Jadi setiap orang ada di sana itu, setiap orang tuh dari rumah merasa bersedih gitu, maksudnya dari rumah kayaknya nggak tega lah nih usah dari itu sakit, tapi sampai di dalam malah dia ketawa. Tadi dari rumah udah mau nangis nih, mau kayak bisa itu sakit kayak mana gitu kan, tapi sampai di sini kok malah kami tertawa melihat Ustazah kayak gitu. Jadi itulah mungkin ada satu orang wali murid juga ya kayaknya juga ya Ustaz Sulaiman. Ketika dia datang
apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, masih bisa bicara, masih bisa tertawa. Terus dia bilang, memang begitu Bu, supaya cepat sembuh. Jadi memang kalau kita sakit itu salah satunya kita bawa itu ya, happy ya. Happy. Kalau kita rasa sakit itu memang luar biasa, itu sakit gitu kan. Memang itu sakitnya luar biasa, itu seperti bayi. Jadi 4 bulan itu seperti bayi, nggak bisa bergerak di atas dari tempat tidur gitu. Itu pun mulai memang seperti bayi gitu, dari tempat tidur mulai belajar berjalan lagi, mulai istilahnya tuh mulai belajar jongkok, bertahap lagi ya jalannya. Mengecil gitu, dua-duanya mengecil karena tidak dibawa jalan selama hampir 3-4 bulan gitu. Jadi kenapa pas saya nanti kok kakinya kecil? Ternyata karena memang tidak dibawa jalan gitu. Jadi memang mulai dari kayak Bali lagi setelah sakit dulu jalan dan semuanya lah gitu kan. Tapi sampai sekarang juga masih sering kamu. Itu kan kamu sih. Makanya sekarang di kelas kalau lihat kadang udah nggak buat jongkok ya, karena tulang memang namanya juga tulangnya nggak udah nggak asli gitu kan. Jadi itu nggak buat jongkok ya, gitu. Saya nggak buat buku ya, gitu. Jadi aku kesini kayak gitu sama anak-anak. Tapi itulah salah satu bagaimana juga murid-murid gitu. Dari waktu itu masih SMS gitu kan, jadi anak SMS teman juga ya, teman-teman tuh nggak putus-putus datang ke sana. Wali murid juga sampai ada satu wali murid datang itu, ibu anak itu tuh sepupu suami yang bawa, karena teman sepupu suami nengok saudara saya yuk gitu ya. Sampai sudah bilang itu, Bu, ibu anaknya kelas 4 ya, kelas berapa? Masih kelas 1 atau kelas 2 waktu itu. Lu kok tahu? Kan saya tiap hari lihat ibu. Jadi dia tuh entah tahu ada grafiknya atau tidak, tapi emang selalu memperhatikan dia setiap menyebut tahu ini wali murid, walaupun nggak kenal, maksudnya walaupun anaknya dari kelas kita, tapi kita tahu ini wali murid walaupun kan kita nggak tahu namanya gitu kan. Tapi ketika itu disapa gitu, ketika dimana saja pun kayak gitu, ketemu wali murid kita rasanya sapa gitu. Jadi mereka siapa ya, karena di situ yang bikin kita akrab. Tuh saya berarti dia, anak saya kasih jualan ya gitu kan. Jadi itu yang membuat kita menjadi dekat dengan murid. Iya, ini pelajaran berharga juga ya. Artinya teman-teman, kita pasti akan banyak diuji juga ya, kesusahan, sakit ya. Tapi tadi deh kunci dari Ustadzah Ipit ya, seorang guru itu harus senantiasa happy ya. Artinya dalam menghadapi persoalan pun tidak ingin membuat murid-muridnya, dalam ini tadi ya orang tua yang berkunjung, teman-teman yang berkunjung, nggak ingin apa ya, ikut bersedih gitu ya. Malah orang yang berkunjung udah menyiapkan diri untuk sedih, rupanya diajak happy ya. Iya. Baik, sempat terbayang dulu apa? Gimana bisa ngajar lagi nggak gitu ketika sakit gitu misalnya? Ya sempat terbayang kan? Iya, karena mungkin waktu itu sudah apa ya, udah 10 tahun juga menjadi aditya ya. Jadi kita udah, hati itu sebenarnya udah menyatu dengan anak-anak, dengan aditya gitu. Jadi keinginan untuk sembuh, untuk kembali bersama anak-anak itu sangat kuat. Apalagi anak-anak itu apa ya, jadi penghibur juga buat kita gitu. Jadi guru SD itu sebenarnya awet muda kita kan. Jadi jadi penghibur juga, apalagi anak selama di aditya ini 21 tahun, mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun itu ngajar kelas 1 gitu, kelas 1. Jadi itu apa namanya, mengajar itu menjadi satu apa ya, membuat kita senang gitu. Jadi pernah waktu sebelum kita ngekos, itu teman-teman ngekos nungguin kayak itu pulang ya, apa yang ditunggunya? Nah, apa cerita anak-anak kakak hari ini gitu? Apa cerita lucu anak kakak hari ini? Itu yang ditunggunya setiap hari itu. Luar biasa ya. Sampai mereka itu hafal nama murid-murid yang di kelas. Nah ini gimana ceritanya hari ini? Gimana ceritanya ini? Anak itu ditungguin pulang-pulang. Jadi cerita seru ya di tempat kos ya. Cerita. Jadi di awal-awal di sini ngekos ceritanya ya? Iya, awal di sini ngekos ceritanya. Ya teman-teman. Cerita ini anak sampai pernah hafal sama murid-murid itu. Iya. Seringnya menceritakan karena ceritanya, maksudnya ceritanya itu bikin kita tuh tertawa, kita tuh lucu ya anak-anak tuh kayak gitu, dan itu membuat kita tuh senang gitu. Iya, ini luar biasa ini. Saya dapat kayak gini udah 2 ya. Yang satu selalu ditunggu orang tuanya ketika pulang itu untuk bercerita bagaimana kelucuan anak-anak di sekolah. Kalau beliau ditunggu
teman-temannya ya, tentang kelucuan-kelucuan anaknya. Seru memang ya. Kalau teman-teman sekarang di sini kira-kira pulang sekolah apa ceritanya? Iya, apalagi teman-teman kita ini di awal-awal yang background SPD atau latar belakang pendidikan enggak semua ya. Jadi membutuhkan effort yang luar biasa memang. Tapi itu dibuktikan dengan, nah ini mungkin ya, kesungguhan, keseriusan. Nah, teman-teman semuanya, ini langsung ke buku ini ya, karena beliau salah satu penulis buku ini ya. Banyak penulisnya ini, ada guru SD, SMP, SMA ya. Nah, kita mungkin langsung ke sini ya. Dan ini true story saudara ya. Yang saya tulis ini true story. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan yang akan saya tanyakan ini. Jadi gini teman-teman, jadi terkadang kami itu iri para guru ya. Jadi ada orang tua itu kalau datang ke sekolah ada Ustadz Ipit ya. Yang ditanya itu nama Ustadz Ipit, bukan nama Ustadz Tono, bukan nama Ustadz yang lain gitu. Sekian banyak Ustadz itu dilewati gitu. Yang ditanya siapa? Ustadz Ipit. Mau ngapa? Biasanya orang tua di sini kan banyak jalan-jalan gitu, sering ada oleh-oleh gitu. Nah, oleh-oleh ini akan diantarkan langsung ke Ustadz Ipit. Nah, ini kan kita pengen tahu ini sebegitu apanya respeknya orang tua wali murid ini, dan ini mungkin salah satu dan banyak orang tua wali murid yang seperti ini Ustadz Ipit ya. Apa kira-kira yang Ustadzah bangun nih sehingga bisa sedekat ini gitu ya? Nah, mungkin langsung kalau ada kisahnya di sini ya. Judulnya apa? Indah pada waktunya ya. Ya, silakan Ustadz Ipit diceritakan mungkin ya, langsung di sini mungkin ya. Silakan. Iya. Kalau yang